Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibni Abdullah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Para pendengar rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan membaca tafsir Al-Jalalain terkait dengan tafsir surah At-Takatsur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaqumut takatsur. Telah melalaikan kalian At-Takatsur, menumpuk-numpuk harta. Tafsiran al-hakumu syaglukum, kamu sibuk anto atilah, dari meninggalkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari ayat ini banyak orang yang terlena dari kesibukan dunia sehingga meninggalkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang lalai, terbuai oleh dunia sehingga dia tidak mau ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhaqumut takatsur, telah melalaikan kalian at-takatsur, berlomba-lomba dalam menumpuk-numpuk harta. Takatsur saling menumpuk-numpuk harta. Takatsur bermegah-megahan. Tafsirannya at-tafakhur, saling bangga membanggakan. Bil amwali, tentang anak, wa bil amwali, dengan harta, wal auladi, dengan anak, warijali, dan dengan anak laki-laki yang sudah dewasa. Jadi ya, arijali bisa dengan suami juga. Jadi di sini ya, banyak orang yang terlena dari kesibukan menumpuk-numpuk harta. Harta itu kemudian ditafakhur, dibangga-banggakan, bisa jadi disombongkan, dijadikan sebuah perlombaan untuk saling bersaing dalam mencari harta. Bukannya tidak boleh mencari harta selama harta itu digunakan untuk fasilitas ibadah, sarana ibadah, bukan untuk kesombongan, bukan untuk kebanggaan, bukan untuk terlena dengan kehidupan dunia. Dalam ajaran tasawuf, harta itu boleh dimiliki, tetapi hanya ada di dalam genggaman. Tidak boleh harta itu masuk ke dalam hati kita. Seperti Nabi Sulaiman, kaya raya, jabatannya tinggi, kekuasaannya luas, tetapi sedikit pun tidak ada tafakhur, rasa bangga, rasa sombong. Ya, malah beliau mengatakan, hada min fadli rabbi, semua yang Allah berikan yang adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya miliki ini semuanya adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Liyabluwakum, untuk Allah menguji, liyabluwani, untuk Allah menguji aku. Aashkuru am akfur, apakah saya termasuk orang yang bersyukur, am akfur, atau kufur terhadap harta benda, jabatan, dan lain sebagainya. Nah, kalau di konteks ayat ini, ya, banyak orang yang lalai
dengan menumpuk-numpuk harta, hidup bermegah-megahan, saling membangga-banggakan, ya, apa yang ada pada dirinya. Kalau kita lihat ayat ini, memang asbabun nuzulnya di zaman jahiliyah ada orang yang saling takasur, tafakhur, saling berlomba-lomba terhadap harta benda. Kalau ada orang kaya, dia mengatakan saya bisa lebih kaya. Kalau ada orang sukses, saya bisa sukses. Kalau ada orang, saya bisa sukses dari kamu. Jadi kerjaannya hanya untuk tafakhur dan takasur. Menumpuk-numpuk harta, ya, kemudian dibangga-banggakan sehingga mereka terbuai, terlena dengan kehidupan dunia, lupa akhirat, lupa ibadah. Nah, ini yang tidak dibenarkan dalam ayat ini, ya. Bukan berarti, saya katakan kembali, kita tidak boleh kaya. Orang Islam harus kaya, karena dakwah perlu harta, membangun masjid perlu dana, membuat pesantren perlu dana, membuat jembatan perlu dana, semuanya perlu dana untuk sarana dakwah dan ibadah. Orang Islam harus kaya, tetapi tidak boleh at-takasur, menumpuk-numpuk harta, menjadi tafakhur, saling membanggakan, kemudian menyombongkan, kemudian lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan orang yang terlena dengan dunia, ya. Dunia ini adalah hanya halte, tempat istirahat sebentar. Kita akan pergi ke tujuan yang lebih jauh, yaitu negeri akhirat. Jadi dunia ini hanya tempat istirahat sementara, terminal atau halte. Kita akan berangkat kepada tempat yang lebih jauh, yaitu negeri akhirat. Selama ada di halte di dunia ini, kita diperintahkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, ya. Liwahiduni, untuk mengesahkan aku, liya'rifuni, untuk mereka kenal kepadaku, ya. Jadi dunia ini bukan tujuan, dunia hanya sarana, ya. Ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Dunia ini tempat beramal, akhirat tempat mendapat balasan dari amal yang kita kerjakan. Ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia ini ladang untuk negeri akhirat. Nah, selama di dunia kita menanam kebaikan, nanti kita petik di akhirat. May yajro, ya, siapa yang menanam, dia memetik. Menanam kebaikan, tumbuhnya kebaikan, surga Allah. Menanam keburukan, dosa, timbulnya azab, siksa Allah, ya. Para pendengar rahimakumullah, berdasarkan ayat ini, kita tidak boleh atau tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala terlena dengan kehidupan dunia, terlena dengan sibuk mencari harta, lupa akan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat selanjutnya, hatta zurtumul maqabir, sehingga kalian masuk ke dalam kubur, baru sadar setelah masuk ke dalam kubur, bi'an mutum, setelah kalian mati baru sadar, pada tum, setelah kamu dikubur, dipendam oleh tanah, pihak di dalam tanah, ya. Au adatumul mauta takasuron, ya. Kadang-kadang, ya, kita ini lupa bahwa tujuan kita ini adalah
ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah di sini ada tumul mauta takasuron. Saking membangga-banggakan sampai takasur, dia datang ke kuburan, ya. Dia datang ke kuburan, itu dia masih membanggakan keturunannya. Tuh keturunan saya, ya. Orang kaya, bangsawan, terus kemudian orang yang hebat, masih membanggakan. Itu watak orang jahiliyah, ya, masih melihat membanggakan nenek moyangnya. Bukannya tidak boleh, yang perlu kita banggakan adalah prestasi diri kita, bukan prestasi keturunan kita, ya. Laisal fata mayyaqulu hada abi walakinal fata mayyaqulu hanada. Pepatah Arab mengatakan, bukanlah seorang pemuda yang mengatakan itu bapak saya, ya bapak saya sukses. Tetapi seorang pemuda adalah orang yang mengatakan ini adalah saya, ini prestasi saya. Jadi bukan dibanggakan dari keturunan kita. Alhaqumut takasur, telah melalaikan kalian atakasur, bermegah-megahan hidup di dunia, membangga-banggakan, hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur, ya, baru sadar. Setelah meninggal baru sadar. Allah, jangan begitu. Saufa ta'lamun, kamu akan mengetahui. Summa kallah, kemudian jangan begitu. Saufa ta'lamun, kamu akan mengetahui akibat tafakhurikum, tafakhurikum, dari akibat membanggakan kamu, dari kesombongan kamu, ya, terhadap harta, ya, terhadap keturunan, terhadap apa yang ada pada diri kamu banggakan, ya, itu kamu akan tahu akibat dari kamu membanggakan itu, ya. Indan naz'i, ketika sekarat, summa fil qabri, kemudian di dalam kubur. Jadi dari lalainya kita, ya, disebabkan oleh kita takasur, bermegah-megahan, bersombong-sombongan, ya, itu akibatnya kita akan merasakan ketika kita sekarat dan ketika kita di alam kubur. Kita tahu di dalam alam kubur itu ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Kita tahu di alam kubur itu ada pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka wa ma kiblatuka wa man ikhwanuka. Itu akan menjadi pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Allahu rabbi, Allah Tuhanku. Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Muhammadun nabi, Muhammad adalah nabiku. Wa ma imamuka, apa imamku? Wal Qur'anu imami, Al-Qur'an adalah imamku. Wa ma kiblatuka, apa kiblatku? Wa ka'batu kiblati, Ka'bah adalah kiblatku. Wa man ikhwanuka, siapa saudaramu? Wal muslimuna wal muslimat wal mu'minuna wal mu'minat, ikhwani, orang muslim, laki-laki perempuan, orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, ikhwani adalah saudaraku. Pertanyaan malaikat itu kemudian kita jawab dengan benar, ya, karena kita ahli ibadah, maka kita dapat nikmat kubur. Tetapi kalau pertanyaan malaikat tersebut tidak bisa kita jawab karena kita ahli maksiat, maka itu akan menjadi siksa kita di alam kubur. Kala hakon, jangan begitu. Hakon dengan sebenarnya tafsirannya, lau ta'lamuna ilmal yakin, seandainya kamu tahu dengan ilmu yakin, kalian tahu dengan ilmu yakin, ya, ilman yakinan, ilmu yang yakin, ya, akibat tafakhuri, akibat dari sombong-sombong atau membermegah-megahan terhadap apa yang kamu
Mas tagol tumbihi, apa yang kamu sibukkan dulu di dunia. La tarawunnal jahim, pasti kamu akan melihat neraka jahim. Anar, yakni neraka. Ya, kamu akan melihat neraka. Ya, ini disebabkan kita lalai, terlena dengan hidup di dunia. Summa la tarawunnaha, kemudian kalian akan melihat ya neraka jahim. Takkidun, menjadi taukid, menguatkan karena sudah disebut diulang di depan, 2 kali diulang. Ainal yakin, dengan mata keyakinan. Jadi kita bisa nanti di akhirat ya akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala akibat dari kesombongan kita terhadap harta yang kita miliki, yang kita kumpulkan, yang tidak kita gunakan untuk sarana ibadah, malah kita terlena oleh harta tersebut dan kita sombongkan ya. Dengan harta itu kita sibuk mencari harta, kita tidak mau ibadah dan sombong, maka nanti kita akan dimasukkan ke dalam neraka jahim dan kita akan diperlihatkan neraka jahim dan kita akan masuk ke dalam neraka jahim. Naudzubillah summa naudzubillah. Summa latus alunna, kemudian kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala ya dari harta-harta yang kita miliki, dari apa yang kita bangga-banggakan. Semuanya akan ditanya, dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma idzin, pada hari ini ya, yauma ru'yatiha, ketika amal kita diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanya kesehatan buat apa? Kemudian umur buat apa? Jabatan buat apa? Harta buat apa? Dan seterusnya dan seterusnya. Ya, ketika kita tidak bisa menjawab karena kita tidak ibadah, lengah dengan dunia, dengan menumpuk-numpuk harta, ya, maka itu menjadi bumerang kita nanti di negeri akhirat. Summalatus aluna, kemudian mereka akan summalatus aluna, kemudian kalian akan ditanya yaumaidin, pada hari ini, yauma ru'yatiha, pada hari amal akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, anin naim, dari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apa itu? Yaltazubihi, yang sesuatu yang nikmat yang kita rasakan fid dunia, di dunia. Misalnya apa? Minas sehat. Sehat akan ditanya sehat buat apa? Wal farog, kesempatan buat apa? Umur buat apa? Waktu buat apa? Masa muda buat apa? Ya, digunakan untuk apa? Wal amni, keamanan buat apa? Ketentraman buat apa? Wat to'am, dikasih rezeki makan buat apa? Wal masrob, minum buat apa? Wal ghairi dzalika, dan lain-lain. Semuanya yang Allah berikan dari nikmat-nikmat Allah akan ditanya, dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar rahimakumullah, demikian apa yang dapat saya sampaikan. Jadi dapat kita tarik kesimpulan, janganlah kita terlena dengan kehidupan dunia. Jangan kita berhidup ya, hidup ini dengan bermewah-mewahan, menumpuk-numpuk harta, membangga-banggakan harta, menyombongkan harta ya, menyombongkan apa yang ada pada diri kita sehingga kita terlena oleh dunia. Kita tidak mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita nanti akan menyesal, yaitu setelah kita meninggal dunia ya, kita akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi inspirasi buat kita untuk terus ya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mumpung masih sehat, mumpung masih hidup, masih ada kesempatan untuk kita berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.